jika dia mau hidup, maka dia harus import insulin. Tapi apakah sembuh? Tidak juga. Diabetes 3 bulan sudah bisa sangat membaik, bahkan ada yang bisa sembuh. Sekarang kita masuk ke pengobatan. Jadi skema pengobatan saat ini adalah mayoritas simptomatik. Jadi pankreas itu akan dipaksa. Tadi Bapak Ibu di sebelumnya kan saya sampaikan bahwa pensiun dini. Kalau udah pensiun dini berarti tidak capek. Dipaksa. Jadi bayangin, saya ini pensiun, didatangi debt collector, harus kerja gitu kan. Aku pensiun udah capek ini. Jadi obat ini memaksa pankreas untuk bikin insulin lebih dari kemampuan dia. Kemudian nggak cukup itu, liver pun dihambat. Dia nggak boleh gluconeogenesis. TG asam urat tinggi juga dikasih obat juga. Liver tidak boleh mengeluarkan lemak dan sebagainya. Nanti kita pelajari ini ya, bentar lagi. Kemudian suruh diet nih, diet karbohidrat, macam-macam diet. Saya sampai ketemu seseorang diabetes ya, sampai udah parah, sudah mengenyarkan ginjal, liver. Terus curhat sama saya, Pak, saya ke dokter A ini yang nangani ginjal, saya nggak boleh makan banyak protein. Tapi waktu saya nangani diabetes saya suruh makan protein. Yang kena liver saya suruh makan gula, saya makan apa gitu kan. Yang bingung itu bukan cuma saya, tapi istri saya juga bingung gitu. Jadi ini juga banyak dialami, banyak sekali saudara kita yang hal itu terjadi. Makanya kalau sudah tahu historis bahwa sebelumnya ini pankreas ini sudah pensiun dini, begitu dipecutin, dikejar rodi, apa terjadi? Someday dia pasti akan tidak respon pada obat yang memecutin. Kata orang, sudahlah obat kamu pecutin saya sudah pasrah, udah nggak masalah, udah capek saya sudah gitu. Akhirnya apa terjadi pada orang ini, pada pasien ini? Jika dia mau hidup, maka dia harus import insulin. Tapi apakah sembuh? Tidak juga. Tidak juga. Amati aja mereka yang sudah suntik insulin, amati, mereka juga pasti akan terus naik dosis insulinnya. Kalau cuma sekedar naik dosis gak ada masalah Bapak Ibu, tapi disertai dengan berbagai macam keluhan, bahkan sampai ada amputasi dan lain-lain. Nah, disinilah kita mulai berpikir ya, kenapa terjadi? Nah, saya nggak cuma pertanyaan nih, pertanyaan yang tidak pernah dijawab. Kenapa terjadi? Nah, apa sih resistensi insulin? Kebudekan insulin. Kenapa kok itu insulin boros? Kenapa kok saya suntik insulin, kok makin lama, makin bulan, makin tahun, kok nambah dosis saya? Terus yang salahkan siapa? Makanan. Loh, nasi nggak salah kok. Sejak zaman Nabi Adam nasi ya begitu. Bahkan kalau di Mekah itu kan ada nasi apa itu? Panjang-panjang gitu. Dari dulu ya mungkin ya begitu nasinya. Oke, kemudian kenapa triglycerid asam urat kok tinggi? Kenapa sebelum diabetes mayoritas diawali permasalahan aliran darah, mayoritas hipertensi, tapi juga ada yang hipotensi. Kenapa pasien yang diet mati-matian kok makin hari kok makin turun kesehatannya? Kenapa sudah minum obat kolesterol dan lain-lain kok masih stroke dan ring jantung? Nah ini. Jadi sekarang ini antara hoax dan fakta itu nggak jelas. Karena apa? Karena kita ini tidak mau belajar. Kalau mau tahu solusinya ya belajarlah gitu kan. Makanya supaya kita nggak kemakan hoax, belajarlah gitu kan. Nah sekarang kita mau coba kita belajar ya. Ayo kita gunakan akal dan pikiran. Dunia ini ada yang menciptakan, sang pencipta menyematkan sistem dan aturan kepada semua makhluknya. Kalau ada sang pencipta, berarti ada ciptaan. Kalau ada ciptaan, berarti ada aturan. Itu logika dasar. Contoh, saya bikin mobil. Saya pasti menyematkan aturan di mobil yang saya bikin dan harus saya kasih tahu ke pembelinya. Pembeli kalau mau merawat mobil itu, maka dia mau membaca aturan saya. Saya bikin kok. Nah, alam semesta ini ada penciptanya. Siapa? Ya Tuhan.
dan sangat rumit penciptaan ini. Nah, Ibu, saya ngajak Bapak Ibu ya, ayo kita membaca, berpikir, merenung, mengenal bahwa Dia adalah Sang Pencipta, ada Sang Pencipta, ya. Berarti ada aturan, dan Dia mau mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya, asal kita mau berikhtiar. Kalau kita nggak ikhtiar, jujuk dapat ini, itu pilihan Ibu, itu ilham. Tapi nggak semua orang dapat ilham. Justru ilham itu kalau kita mau bergerak akan dapat petunjuk. Nah, di sini ya. Lalu kita berdoa, semoga ikhtiar kita terus mendapatkan petunjuk dan mendapatkan langkah untuk dapat kesembuhan dan kemenangan.